sesekali nggak apa-apa lah ya. Ya halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, anjay. Balik lagi ke channel gue, Mr. November. Ya, gue kali ini lagi mau sedikit ngetes motor. Karena motor ini habis diservis dan ganti oli. Jadi gue pengen tahu nih performanya kayak gimana. Kemarin tuh daerah CVT motor gue tuh kotor banget bro, karena habis dipakai touring. Ya nggak touring jauh banget lah, mini touring lah beberapa kali. Nah terus juga gue suka bolak-balik Bogor, jadi ya begini deh, banyak yang harus diservis kan. Jadi kayak CVT, terus ganti oli. Kalau yang lain sih nggak ada sih, kayak kampas rem gitu-gitu masih bagus. Jadi ya udah bener-bener kayak ganti oli, ganti servis ringan aja lah. Nah ini gue pingin coba nih performanya kayak gimana nih. Alhamdulillah lampu merah. Berhenti dulu biar sepi ya kan. Oke, jadi kemarin kan gue habis servis seperti yang tadi gue bilang. Ini tadi gue nungguin lampu merah lama banget, jadi gue skip aja. Gue bakal coba narik motor gue di sini dan ternyata wah tarikannya asik banget bro. Jadi pas di sini speedonya sebenarnya sama aja ya. Tapi udah nggak ada geredeknya. Kalau untuk speedo sih naiknya sama aja ya. Kita coba tes dikit. Coba gue nunduk dikit deh. Jadi X-Max ini top speednya yang pernah gue coba itu dia 145. Tapi kalau di sini jalannya kayak nggak dapet deh. Udah lama nggak kebut-kebutan, sesekali nggak apa-apa lah ya. Jadi tuh kemarin ada masalahnya di X-Max atau penyakit Matix ya, penyakit Matix lah ya. Pada umumnya itu biasanya penyakitnya adalah di daerah sektor CVT. Karena sektor CVT itu bisa dibilang kerjanya keras banget bro. Dia yang pakai sistem belt gitu kan, jadi bisa dibilang capek gitu CVT. Dan itu gampang banget kotor. Kalau kotor udah kemungkinan gerdeknya makin gede. Jadi kadang-kadang ada beberapa roller yang peyang gitu kan, gara-gara mungkin faktor umur atau mungkin nggak cocok, itu bisa membuat peyang dan itu bisa membuat geredek. Dan yang kedua adalah faktor motor kotor. Jadi kalau daerah sektor CVT-nya kotor, itu bisa menimbulkan geredek karena performanya tidak sempurna gitu loh. Beltnya nggak ngunci sempurna atau beberapa part lainnya, mangkok-mangkoknya tuh nggak sempurna kerjanya. Nah jadi memang harus ada perawatan rutin. Motor gue ini sebenarnya selalu bersih ya, karena gue kan selalu nyuci kan. Alhamdulillah dapat cover tuh bro, dapat support. Jadi gue mau nyuci berapa kali pun ya terserah gue gitu kan. Tapi ternyata sektor CVT-nya nggak gue cek kan, udah jalan 5.000 km lah dari waktu awal kondisi ini, 9.000, 4.000 sampai 5.000 lah. Ya, ternyata kotor banget anjir. Dan nanti bulan Maret kemungkinan gue dapat support dari Verox, sirkulasi air filternya tuh, filter udaranya gitu. Jadi yang punya gue yang bawaannya belum gue ganti. Memang kemarin kotor banget tapi udah dibersihin. Karena kalau gue ganti kan sayang, karena ntar lagi gue dapet yang Verox. Kalau Verox tuh setahu gue yang di di Aerox itu dia bisa dicuci. Nggak tahu deh kalau yang di X-Max kayak gimana. Jadi dia bahan dasarnya bukan kayak serat biasa gitu sih. Kalau gue liat kayak besi atau apalah tuh itu. Jadi ya begitulah. Ini motor udah enak sih menurut gue, udah nggak ada geredek-geredeknya. Jadi kalau kalian nanya budgetnya berapa, kalau X-Max itu biaya servis, ganti oli, engine check up, terus sama service fit itu habis 500 sampai 600 bro. Tapi itu harga jasa sama olinya aja, belum sama kalau ada part-part yang harus diganti. Jadi menurut gua X-Max ini perawatannya cukup mahal ya bro, dibanding 2,5 motor kopling kayak R25. Jadi kalau R25 itu olinya kan dia cuma butuh 1 liter apa 1 liter lebih dikit ya. Kalau ini dia butuhnya 1,5 liter bro. Jadi ya memang harus beli 2 gitu, nanti ada sisanya setengahnya gitu bro. Jadi ya begitulah. Kalau per X-Maxan duniawi menurut gua untuk motor 250 cc cukup mahal ya biaya servisnya. Tapi ya bagaimana, motor nyaman, bukan motor ngebut pak. Sama Aerox temen gue aja kalah. Aerox temen gue udah masih 155 cc tapi di
di performanya di upgrade total sama dia, kayak di porting gitu-gitu. Jadi dapat performa terbaik. Kalah motor gue dari awal sampai atas anjir. Tapi nggak tahu deh kalau udah kayak 120, 130 gitu gue belum tes. Tapi kalau sampai 100 tuh udah kalah motor gue. Jadi ini motor emang motor boyo bro, bukan motor buat speedingan atau kenceng-kencengan. Ini emang bener-bener motor buat daily sama buat touring. Tapi gue lebih prefer ke touring sih. Pas gue touring pakai ini motor ya udahlah, nggak ada capek-capeknya. Padahal gue bawa istri gue kan goncengan, tapi aman gitu. Jadi ya udah bosan juga sih gue ngebut-ngebutan. Apalagi pakai motor 2,5 gitu, ya udah larinya udah ketakar gitu, gue udah tahu. Aja. spek road race. Satria F spek road race anjay. Helmnya keren. Terus kalau X-Max apalagi ya perawatannya selain servis, menurut gua part-partnya juga nggak terlalu mahal sih. Kalau kayak ada bagian part yang rusak gitu ya, tapi memang lebih mahal sedikit dibanding motor 2,5 2 silinder pada umumnya gitu. Padahal ini budget 1 silinder kan. Di ekspektasi gue tuh kayak servis kayak Aerox nggak beda jauh, ternyata harganya jauh anjir. Jadi buat teman-teman yang mau beli X-Max, pertimbangannya salah satunya tuh ya udah after salesnya. Tapi ya nggak apa-apa sih menurut gua, kalau kayak gitu kan cuma kayak 2 bulan sekali. Menurut gua ya masih aman. Atau mungkin kalian mau urusnya di bengkel aftermarket juga bisa. Gue belum pernah coba di aftermarket sih, tapi teman-teman gua yang pada pakai X-Max yang DM mana sama gue tuh bilangnya nyaraninnya jangan di resmi, tapi di ininya aja, di aftermarket kayak di bengkel-bengkel gitu. Jadi katanya lebih murah dan lo bisa ngatur settingan yang lo mau gitu loh. Kayak rollernya diganti gitu-gitu. Kalau di Yamaha kan dia nggak bisa ganti-ganti roller. Mungkin lo beli di luar baru lo ganti di Yamaha tuh bisa. Tapi kalau Yamaha jual langsung kan enggak. Enak banget buat belok anjir. Ini gue sebenarnya knee down pakai ini pede sih. Tapi inilah sirkuit aja lah, jangan di jalan umum, ngeri. Kalau jatuh diseruduk orang dari belakang, ngeri cuy. Sama malunya anjir. Malu jatuh naik motor lagi cornering tuh malu banget. Udah pernah gue soalnya. Biaya apa lagi ya, nggak ada sih biayanya. Oh iya, kalau soal kalian nanya soal pajak, pajak X-Max gue ini 800 ribuan per tahun. Jadi balik lagi, walaupun ini 1 silinder, harganya dia lebih mahal daripada 2 silinder. Gitu, gue juga nggak tahu kenapa ya. Ya oke, mungkin segitu aja video dari Mr. November kali ini. Kalau seandainya gue ada kesalahan dalam penyampaian gue mohon maaf. Buset nih mobil. Gue mohon maaf. Seperti biasa, gue cuma mau bilang ambil baiknya, buang buruknya. Sampai ketemu lagi di video Mr. November selanjutnya. Dadah, gue izin pamit.